娜娜，天斗集结了100万大军，他们竟然都被蓝银天星，红之魂。横死！Melanjutkan episode sebelumnya ketika Krisanduluwo dan beberapa Master Jiwa berencana untuk menghancurkan kamp pasokan prajurit Tiandu. Ketika mereka sampai di kamp pasokan, lalu Krisanduluwo pun menyuruh beberapa Master Jiwa itu untuk menyelinap dan masuk ke kamp tersebut. Xin pun pindah ke sebuah hutan. Di sebuah hutan ada 3 orang yang sedang melakukan sebuah rencana. Ternyata mereka adalah Hulena, Xiyu, dan Yan. Kalian tenang saja, serahkan saja misi penahan pasukan Xinluo di sini kepadaku. Ingat, hanya perlu menahan mereka saja, tidak perlu melawan keras, ucap Hulena. Bagaimanapun tujuan kita adalah menghambat kekaisaran Xinluo untuk membantu kekaisaran Tiandu. Nana, kekaisaran Tiandu mengumpulkan jutaan pasukan. Perang ini sangat berbahaya, kau harus memperhatikan keselamatan. Kakak, saatnya kita pergi. Lalu Hulena pun bergegas pergi meninggalkan Xiyu dan Yan. Tenang saja, kali ini Nana bertugas membantu guru mengatur pasukan Master Jiwa. Setelah mengatakan hal itu kepada Yan, lalu Xiyu pun bergegas pergi untuk menyusul Hulena. Sementara itu di tempat yang lain, ketika Krisanduluwo menyuruh beberapa Master Jiwa untuk menyelinap ke dalam kamp, tiba-tiba dia merasakan ada hal yang aneh di dalam kamp tersebut. Atas kecurigaan itu, lalu Krisanduluwo pun berencana untuk masuk ke dalam kamp tersebut. Namun ketika dia membuka gerbang itu, betapa kagetnya dia. Ternyata 49 Master Jiwa yang dia suruh untuk masuk ke kamp tersebut telah beku dalam sebuah kristal merah darah dengan berbagai bentuk. Melihat 49 Master Jiwa yang terperangkap dalam sebuah kristal merah darah, lalu Krisanduluwo pun mencoba untuk menyelamatkan mereka semua dengan menggunakan sebuah teknik gelombang awan pistil emas. Namun ketika dia mencoba untuk menyelamatkannya, namun hasilnya tetap sama. Dia tidak bisa menyelamatkan beberapa anak buahnya itu. Kau tidak bisa menyelamatkan mereka, hancur. Tiba-tiba Krisanduluwo mendengar suara sedingin es, musnahkan mereka semua. Setelah kata-kata itu terdengar, dia melihat beberapa Master Jiwa yang terperangkap dalam kristal merah darah itu hancur tanpa meninggalkan bekas. Sebenarnya siapa dia? Jangan-jangan dia adalah Pinnacle Duluo. Dia bahkan bisa membunuh 49 orang kaisar jiwa elit dengan kekuatannya sendiri. Hanya tersisa aku sendiri. Musuh bersembunyi, keberadaanku terlalu jelas. Keadaan ini sangat merugikanku. Lebih baik aku melarikan diri. Setelah melihat kejadian mengerikan di depan matanya, rupanya Krisanduluwo berencana untuk kabur melarikan diri. Namun ketika dia berusaha untuk melarikan diri dari tempat itu, tiba-tiba seluruh ruang di tempat itu telah ditutupi oleh kristal merah darah. Karena kau sudah datang, maka tinggallah. Orka perak biru penyerapan iblis. Setelah Tangsan menggunakan teknik dari cincin roh ke-8-nya, penyerapan iblis orka, lalu dia dan Xiao pun menampakkan dirinya di hadapan Krisanduluwo. Tangsan, kebetulan kau muncul. Kita bertemu lagi, Senior Doluo Krisan. Senior ingin membalaskan dendam Doluo hantu. Karena kau mengetahuinya, maka bersiaplah untuk mati. Hanya tersisa aku sendiri, tidak perlu memikirkan yang lain. Mesti aku mati hari ini, aku juga akan membuatmu membayar semuanya. Tiba-tiba Tangsan merasakan kekuatan Krisanduluwo meningkat begitu pesat. Jangan-jangan dia memakai cara khusus untuk mengorbankan jiwanya. Rupanya Krisanduluwo berencana untuk menggunakan wujud sejati martial soul-nya untuk melakukan serangan habis-habisan terhadap Tangsan. Akhirnya dua kekuatan pun saling beraduan di udara dan mengakibatkan sebuah ledakan energi yang sangat dahsyat. Akibat dari ledakan kedua energi tersebut membuat keduanya terpental beberapa meter ke belakang. Langka dan kuat emas abadi. Kau sudah berhasil melatih tubuh emas abadi. Teknik ini akan terus menguras nyawamu. Jangan omong kosong, Tangsan.
Bahkan jika harus ke neraka, aku juga akan menarikmu bersama." Secara tidak terduga, Krisanduluwo pun melakukan serangan habis-habisan terhadap Tangsan. Itu seperti serangan bunuh diri. Teknik jiwa ke-6 gelombang awan pistil emas. Melihat serangan Krisanduluwo yang sangat mengerikan, lalu Xiao pun dengan cepat membawa Tangsan untuk sesegera mungkin menghindari serangan tersebut. "Kakak, asalkan aku memakai teleportasi dan menghindari serangannya, tidak sampai 15 menit dia sendiri akan mati." Xiao, prajurit yang maju ke medan perang dengan mengorbankan segalanya, mereka pantas untuk dihargai. "Kau tinggallah di sini." Setelah mengucapkan hal tersebut kepada Xiao, lalu Tangsan pun bergegas kembali untuk menghadapi Krisanduluwo. "Krisanduluwo, aku akan melawanmu sekuat tenaga." Tiba-tiba Krisanduluwo menggunakan sebuah teknik jiwa ke-8-nya, yaitu serangan pita cahaya. Tidak tinggal diam dengan serangan itu, lalu Tangsan pun menggunakan teknik tulang jiwa kaki kiri iblis tebasan taring orka. Bukan hanya itu saja, Tangsan melainkan menggunakan teknik tulang jiwa tangan kirinya dari Titan Giant AP. Rupanya Tangsan menggunakan tinju pemecah cakrawala kera raksasa. Untuk menahan serangan dari Tangsan, Krisanduluwo pun menggunakan teknik jiwa kelimanya, yaitu kumpulan hawa dingin. Tangsan pun mengeluarkan palu hautiannya untuk meladeni serangan dari Krisanduluwo. Dengan teknik 9 kemutlakan palu hautian seni karakter kehancuran, Tangsan mencoba untuk menahan serangan dari Krisanduluwo. Akibat serangan dari palu hautian milik Tangsan membuat Krisanduluwo pun terlempar beberapa meter ke belakang oleh kekuatan dari palu hautian. Namun Krisanduluwo tidak patah arang. Lalu dia berusaha untuk menyerang Tangsan kembali dengan kekuatannya. Akibat pertarungan tingkat tinggi antar Judodoluwo membuat tempat kamp pasokan tentara surga Dou menjadi hancur luluh lantah. Krisanduluwo pun dibuat tidak berdaya oleh serangan brutal Tangsan. Lalu Tangsan pun menggunakan domain dewa pembunuh neraka iblis. Bukan hanya itu saja, Tangsan juga menggunakan teknik jiwa kelimanya, yaitu tombak kaisar biru perak. Krisanduluwo pun mencibir serangan dari Tangsan. "Teknik jiwa kelimamu tidak berguna untukku." Namun cibiran Krisanduluwo itu hanya omong kosong belaka. Nyatanya serangan dari jiwa kelima milik Tangsan dapat berhasil menembus jirah yang digunakan oleh Krisanduluwo. Setelah berhasil melepaskan tusukan dari tombak milik Tangsan, lalu Krisanduluwo pun berusaha untuk menyerang Tangsan kembali. Melihat Krisanduluwo telah kembali, lalu Tangsan pun menggunakan teknik palu acaknya untuk menyerang Krisanduluwo, sehingga Krisanduluwo pun kewalahan. Dan pada akhirnya Krisanduluwo tidak bisa menahan lagi serangan dari palu hautian milik Tangsan, lalu dia pun terjatuh. "Kau bahkan bisa menahan serangan mematikan dariku. Yang mulia Paus memang benar. Kau memang halangan terbesar bagi kekaisaran Wuhun dalam menyatukan dunia. Banyak dari kami yang mati karena dirimu." Orang tuaku, ibunya Xiao, Daming, dan Erming, bahkan seluruh keluarga naga tirani petir biru, sekte Qibao Liu, dan banyak orang yang mati di tangan kalian. Jika bukan kekaisaran Wuhun berbuat jahat, hari ini semua nasib orang lain akan berubah. Mari selesaikan semuanya hari ini. Kalah darimu mati pun tidak akan menyesal, ucap Krisanduluwo. Namun aku tidak akan menunggu diam. Jika ingin membunuhku, maka bunuhlah aku. Baik, kalau begitu, aku akan membuatmu mati dengan puas. Krisanduluwo tiba-tiba terbang beberapa meter ke udara. Lalu dia pun menggunakan teknik jiwa ke-9-nya, yaitu bunga krisan gugur ke tanah. Kelopak bunga menembus tubuh. Rupanya itu jurus pamungkas dari Krisanduluwo untuk menghadapi Tangsan. Setelah menggunakan teknik jiwa ke-9-nya, tubuh Krisanduluwo pun dikelilingi oleh bunga krisan. Melihat serangan habis-habisan dari Krisanduluwo, lalu Tangsan pun menggunakan teknik jiwa ke-9-nya, yaitu jiwa naga langit perak biru. Setelah Tangsan menggunakan teknik jiwa ke-9-nya, tiba-tiba muncullah sosok naga raksasa biru. Rupanya itu adalah wujud asli dari Darming yang belum terwujud. Setelah dia mengorbankan dirinya dan memberikan cincin serta tulang rohnya kepada Tangsan, ia pun berhasil merubah wujudnya. Bukan hanya satu saja naga raksasa yang muncul, melainkan ada dua naga raksasa yang mengelilingi Krisanduluwo. "Tangsan, jika aku memiliki penglihatan sepertimu di saat muda,
Takutnya juga aku tidak akan berakhir menjadi sebuah bidak yang dikendalikan oleh orang lain. Lu Gou, aku tetap tidak bisa membalaskan dendammu. Kata-kata terakhir dari Krisanduluo itu rupanya menutup akhir hayat dari Krisanduluo. Dan Krisanduluo pun meninggal akibat serangan dari teknik ke-9 Tangsan. Sampai jumpa kembali, Senior Krisanduluo. Setelah Tangsan berhasil mengalahkan Krisanduluo, lalu tiba-tiba salah satu murid dari klan kecepatan muncul di hadapannya. Tetua sekte, tadi ada satu tim Master Jiwa mendekati pasukan penyuplai belakang. Tuan Dai dan yang lainnya sudah menerima serangan. Selain itu masih ada satu tim baru yang mendekat dengan cepat ke arah yang berbeda. Jumlah tepatnya masih diselidiki. Mohon petunjuknya. Sepertinya kali ini Kekaisaran Wuhun mempertaruhkan banyak hal. Hubungi pasukan pelindung bahan pangan Kekaisaran Tiandu. Sesegera mungkin bantu kami 7 monster strike. Beritahu Bos Dai dan yang lainnya untuk segera berkumpul kembali di camp. Sementara itu di tempat yang lain, Dai Mubai, Zuzuking, Rongrong, Oscar, dan Mang Hongjun berusaha untuk mencegah tim penyergapan yang lainnya. Rupanya usaha Tangsan dan rekan-rekannya membuahkan hasil. Banyak para Master Jiwa dari Kekaisaran Wuhun yang tertangkap oleh mereka. Ini adalah rencana penyergapan yang gagal dari Kekaisaran Wuhun. Apalagi Bibidong harus membayar mahal dengan banyaknya Master Jiwa yang tertangkap dan mati. Sementara itu di Balai Roh, Paus Agung Bibidong sedang menunggu tentang laporan keberhasilan tim penyergapannya. Lapor Kaisar, pasukan Tiandu sudah mendirikan camp selama berhari-hari. Tidak lama lagi mereka pasti akan melakukan pergerakan dan penyerangan. Bagaimana keadaan pasukan kita? Ucap Bibidong. Semangat 3 pasukan kita sangat tinggi. Pasukan Master Jiwa sudah di posisi bersiap menyerang musuh kapanpun. Ketika Bibidong sedang mendengarkan kesiapan dari para pasukan yang akan menghadapi Kekaisaran Tiandu, tiba-tiba mereka semua dikejutkan oleh kedatangan seorang tim informan. Lapor Kaisar, ada kabar dari tim serangan kecil. Kaisar, 10 tim penyerangan kecil yang bertahan hidup kurang dari 30 orang. Anggota yang lain sudah bagaimana? Semua sudah gugur. Sementara itu di tempat yang lain, rekan-rekan Tangsan sedang merayakan kemenangan atas kegagalan penyergapan dari Kekaisaran Wuhun. Rupanya setelah mereka berhasil dalam misi tersebut, mereka berkumpul di sebuah tempat. Ning Rongrong, Oscar, dan Ma Hongjun datang lebih awal, lalu disusul Zuzuking dan Dai Mubai. Setelah kelima orang tersebut berkumpul, lalu Ning Rongrong pun menanyakan tentang keadaan Tangsan. Tidak tahu bagaimana keadaan Kakasan, ujarnya. Setelah ucapan Ning Rongrong tersebut, tiba-tiba Xiao Wu dan Tangsan pun muncul di hadapan mereka semua. Bagaimana perkembangan di sini? Sudah hampir selesai diatasi. Kudengar kalian sudah mengatasi 6 tim Master Jiwa. Bahkan termasuk seorang Titel Doluo. Kekuatanmu terlalu menakutkan sekarang, ucap Ma Hongjun. Musuh masih di luar sana. Kami tidak akan berhati lembut. Kita harus menggunakan seluruh tenaga untuk berperang. Kami juga bertemu banyak musuh yang kuat. Rata-rata level setiap Master Jiwa berada di atas Kaisar Jiwa. Sementara itu di Kekaisaran Wuhun, Bibidong nampak kesal atas berita tersebut. Dia pun berusaha untuk menanyakan kejelasannya kepada informan itu. Katakan dengan jelas bagaimana mereka bisa dibunuh. Ada 6 pasukan kecil yang keberadaannya tidak diketahui. Takutnya seluruh pasukan sudah binasa. Orang yang bertahan hidup dari 4 tim yang tersisa juga mengalami luka yang sangat berat. Menurut pernyataan kalian, mereka bertemu kelompok Master Jiwa yang kuat. Seharusnya pejuang hebat dengan level Titel Doluo. Jangan-jangan Doluo Pedang dan Bon Doluo dari Sekte Qibao Liu. Tidak, mereka juga tidak mungkin membunuh hampir 500 prajurit yang di atas Kaisar Jiwa. Takutnya masih ada Dai Mubai dan yang lainnya yang berasal dari Akademi Shrek. Sejak perang dari kota Silu itu, mereka selalu bergabung dengan pasukan gabungan Tiandu dan Shinluo untuk berperang.
dan melukai banyak orang. Lalu apa mereka berhasil membakar penyuplai belakang pasukan Kekaisaran Tiandu? Tidak ada anggota tim ketua Kristen yang kembali. Apa bahkan tim yang dibawa Yue Guan juga gagal? Anggota kami masih berusaha keras menyelidikinya. Tidak berguna, sebarkan perintahku. Tarik kembali semua tim pemantau. Fokuskan pengawasan pada kamp pasukan Kekaisaran Tiandu. Dan awasi master jiwa mereka secara ketat. Matinya Krisan Luo dan gagalnya rencana penyergapan dari Kekaisaran Wuhun rupanya menjadi penutup dari Shaolin episode 222 ini.